Enggak, Bu. Kan dihapus course-nya. Nanti akan dibuatkan course yang baru. Ya. Ya, tahun ajarannya kan masih 2021. Ya, sebenarnya tetap bisa pakai course lama sih, Bu. Tapi ngatur-ngatur lagi, jadi mungkin IT-nya lebih milih buat baru aja. Oke, Ibu-Ibu sudah download yang saya share tadi, backup e-modul. Yang baru belum, yang lama dihapuskan, Pak. Ya, yang lama dihapus, Bu. Itu tadi saya nyoba gagal yang lama. Harus pakai yang baru. Nah, kayak punya saya ini kan, ini ada beberapa course yang lalu, tahun lalu saya pakai. Dan ini sudah nggak terpakai lagi, nilai-nilai juga sudah saya ambil. Saya juga tidak akan menggunakan ini lagi. Kalau mau menggunakan lagi mungkin bisa di backup ya. Ibu-ibu di sekolahnya udah diajari cara membackup atau belum ya? Kalau belum mungkin ya bisa kita praktekkan aja ya. Nah, ketika kita mau backup, kita masuk ke course, ya kita klik gear di kanan atas dan kita pilih backup. Nah, ini nggak usah diubah-ubah, karena sepertinya kita juga nggak bisa mengubah yang untuk yang tidak dicentang ini. Nah, kita klik next aja atau jump to final step ini juga bisa, karena langkah-langkah selanjutnya pun kita nggak mengubah apa-apa. Ya. Bisa next, next, atau tadi langsung jump to final step. Ini langsung perform backup. Nah, seperti ini artinya course kita itu sudah terbackup. Nah, filenya ada di mana? Filenya ada di bawah sini. Ini punya saya banyak sekali karena saya tadi backup beberapa course saya gitu ya. Sebenarnya tersimpan di sini, tapi kalau mau lebih aman kita download aja. Ini untuk kelas, ada tulisannya ya, ini Matminat 12A4. Ya. Jadi course Matminat 12A4 tahun 2020-2021 kemarin. Kita download aja. Nah, hasilnya filenya ya ekstensinya MBZ seperti yang saya share tadi. Ya, seperti yang saya share backup-nya e-modul ya seperti ini. Itu hasil backup dari sebuah course. Seperti itu. Nah, itu kalau ibu-ibu mau tetap menggunakan course yang lama, yang mana nanti barangkali course-nya ibu-ibu itu sudah sudah tertata gitu tahun lalu. Tapi kalau mau pakai e-modul ya nggak usah gitu loh. Kita pakai e-modul kan kita sudah tatakan di e-modul kan. Tapi kalau misal punya yang kelas 11 atau kelas 12 yang kita belum ada e-modulnya, dan ibu-ibu sudah menata sedemikian rupa di dalamnya, dan nggak mau mulai dari nol lagi, ya kita backup seperti ini. Nanti tinggal kita restore ke course yang baru yang sudah dibuatkan IT. Gitu. Jadi ceritanya gitu. Jadi file ini bisa disimpan di laptop atau flash disk masing-masing gitu ya. Nah sekarang kita coba merestore ya. Yang file backup e-modul tadi yang belum download silakan di-download. Ya, di dalamnya ada mat minat sama mat wajib. Ya ini filenya file MBZ tadi, ekstensinya MBZ. Jadi kalau di-download dan dibuka pun ya nggak bisa. Memang tujuannya bukan untuk langsung dibuka ya. Tujuannya untuk di-restore ke LMS. Seperti itu. Jadi kita buka LMS, ya nanti kalau sudah punya course yang baru, ya kita langsung masuk ke course yang baru. Tapi karena di sini saya juga belum ada course yang baru, yang course lama ini kita untuk praktek atau untuk uji coba boleh. Ya tapi pastikan sudah di backup atau sudah, kalau ini nggak mau di backup tapi nggak akan digunakan lagi ya sudah. Ini saya pun belum menata sedemikian rupa ya, isinya ya masih sederhana sekali dan ya udah ini nggak saya pakai lagi. Jadi ya tinggal kita klik ini gear kanan atas, kemudian kita pilih restore. Kalau tadi kita pilih backup,
untuk membackup. Sekarang kita pilih restore bawahnya ya. Nah, file yang tadi, backupan yang sudah di-download tadi bisa dimasukkan sini, bisa di-drag atau juga bisa klik choose file. Kalau saya biasanya suka nge-drag aja. Jadi kita ambil filenya, ya kita buka filenya ada di mana, dan kita tinggal tarik ke sini, kita drag seperti ini. Nah, tapi pakai tombol ini pun bisa ya. Kita milih file, ya nanti kita diminta mencari filenya ada di mana dan kita buka. Ya kayak ngupload biasanya. Oke, nah jika sudah seperti ini artinya sudah berhasil kita upload. Kita tinggal klik restore. Nah ini sudah bisa kita restore ya. Ini isinya, jadi isi dari file backup tadi itu isinya sedemikian rupa. Jadi ada mulai dari announcement ya, modul yang pertama bersama nilai mutlak, ketidaksamaan nilai mutlak, ini ada semua. Jadi ini isinya dijelaskan di sini, ditampilkan di sini. Tapi judul-judulnya saja. Nah, setelah itu klik continue. Nah, ini ada beberapa pilihan. Kalau kita memang sudah membuka course di mana kita akan letakkan dia di situ, ya kita pakai yang ini. Tapi kalau kita mau letakkan di course yang lain, bukan yang kita buka ini tadi, ya kita bisa pilih yang ada di sini. Course-course-nya apa aja, gitu ya. Nah, tapi kita pakai yang ini aja. Kita sudah, ya kita masuk ke course ini tadi, dan kita mau menampilkan atau mengimport atau merestore backup modul tadi ke sini. Nah, ini ada dua pilihan. Kalau merge the backup, ini artinya file yang lama tidak hilang ya. Di course itu file yang lama tetap ada, tapi nanti ya jadi campur-campur dengan yang baru. Jadi digabungkan. Tapi ketika kita pilih yang ini, delete, maka file yang lama otomatis semuanya dihapus dan tergantikan oleh file yang baru yang berasal dari backupan ini tadi. Saya pilih yang ini untuk delete file yang lama. Klik continue. Nah, ini pun sudah nggak perlu diubah-ubah centangnya, tinggal di next saja. Ini juga nggak ada yang perlu diubah. Kita langsung next saja. Sama. Ya, intinya next terus ya. Kita tinggal klik next sampai perform restore. Jadi kita tinggal klik perform restore. Kita tinggal tunggu proses untuk restore-nya. Nah, kok lemot ini. Harap bersabar ya. Kalau macet ditunggu aja, jangan sampai di cancel atau itu takutnya di tengah perjalanan kalau belum selesai di cancel malah kacau nanti. Jadi ya ditunggu sampai muncul tombol continue ini. Ini artinya sudah selesai. Ya, sudah. Jadi course kita sudah berubah dengan e-modul yang sudah dibuat oleh tim e-modul ya. Isinya sudah lengkap seperti ini. Nanti silakan ibu-ibu bisa nyoba di course-nya masing-masing ya, course yang lama dan sudah nggak terpakai. Dan nanti untuk penerapannya, kalau seperti ini dibiarkan berarti anak-anak bisa melihat semua. Ya, jadi semua modul dari awal sampai akhir ini muncul. Dan anak bisa buka, tapi bukanya pun harus urut. Kalau misal dia mau menjelajahi relasi fungsi, dia nggak akan bisa buka yang belum warna hijau ini. Saya bisa karena saya sebagai teacher di sini ya. Tapi kalau murid ini nggak bisa buka, jadi harus buka ini dulu. Ini sudah disetting supaya runtut gitu ya. Nah, saran saya ini nanti terserah guru masing-masing sih. Tapi saran saya mungkin biar pembelajaran itu bisa sistematis, terstruktur. Jadi menampilkan ke murid yang mungkin per modul atau per bab. Kalau saya sih paling per modul. Jadi saya akan tampilkan modul 3.1.1 ini terlebih dahulu ya untuk pertemuan pertama dan ya, sesuai setting pembelajaran berapa pertemuan ini gitu ya.
Dan yang lain gimana? Yang lain ya kita hide, kita sembunyikan dulu. Jadi seperti biasa kita klik gear di kanan atas, kita pilih turn editing on supaya bisa menyembunyikan. Nah, untuk yang topik ini, jadi di bagian yang sini ya, jangan sampai keliru yang ini. Kalau yang ini berarti hanya menyembunyikan labelnya, ini menyembunyikan deskripsinya. Tapi kalau mau menyembunyikan seluruh topik, berarti yang paling atas ini. Nah, ini hide. Nah, seperti ini murid sudah tidak bisa lihat. Di sini ada tulisan hidden from students, artinya murid sudah tidak bisa melihat. Jadi kita hide aja yang bawah-bawah. Dan nanti ditampilkan sesuai waktu kapan ngajar materi tersebut. Nah, ini artinya semua sudah disembunyikan dari murid kecuali yang pertama. Ini kalau kita lihat sebagai murid ya, coba saya switch role. Ini saya sebagai student. Nah, sudah sebagai student, ya ternyata dia hanya muncul seperti ini. Judul-judulnya aja. Murid sudah tahu ya akan belajar apa aja berarti. Tapi dia tetap nggak bisa buka ini. Karena tulisannya not available, tidak tersedia. Jadi hanya modul pertama saja yang muncul. Dan lihat, yang kedua, ketiga ini juga nggak bisa dibuka oleh murid. Ya, memang harus runtut. Jadi anak hanya bisa membuka dari yang sini dulu. Dia harus melihat ini dulu, peta konsep sama tujuan belajarannya. Setelah itu baru dia kembali ke sini tadi. Nah, yang kedua baru kebuka. Baru kebuka. Yang ketiga belum bisa. Yang ketiga belum bisa karena yang kedua juga harus dilihat dulu. Ini sebenarnya syaratnya memang hanya melihat, gitu ya. Untuk activity yang video itu ya pasti atau e-book itu pasti ya sekedar dibuka atau sekedar melihat seperti itu. Nah, sampai kesamaan nilai mutlak latihan soal. Ini nanti ibu-ibu mau modifikasi dipersilakan loh ya sebenarnya. Karena kita dari e-modul itu kan istilahnya kita memberikan paket yang sebenarnya fleksibel. Sebenarnya ini kan standar minimal saja. Ibu-ibu mau nambahi ya silahkan, ya. Mau menambahkan activity ya silahkan gitu loh. Tapi ingat karena di sini ada syarat-syarat bukanya ini. Maka ketika kita menambahkan atau menghapus kalau kemarin tidak disarankan sih ya. Tapi kalau mau menghapus ya sebenarnya kalau saya sih sesuai kondisi sekolah masing-masing saja. Jadi menyesuaikan kondisi sekolah masing-masing dan style kita mengajar. Ini saya kembalikan role sebagai guru. Nah, nanti ketika kita sudah selesai ngajar modul ini, maka ketika kita mau melanjutkan ke modul yang kedua, saran saya ini juga di-hide lagi, gitu ya. Kita hide yang modul pertama, atau nggak di-hide nggak apa-apa karena sudah dilalui dan murid mungkin pengen belajar apa yang sudah dipelajari ya silakan. Jadi ini style kita masing-masing ya. Mungkin kalau saya yang sudah lalu ini nggak usah saya hide. Jadi yang hide yang belum saja. Nah yang ini tinggal di unhide atau show topic. Di show topic. Nah kalau dilihat dari tampilannya murid, nah, modul 2 sudah muncul. Sekali lagi ini karena bersyarat tadi ini belum bisa dibuka sebelum buka yang paling atas dulu. Oke, mungkin sekali lagi saya ulang yang dulu pernah itu ya. Ketika kita ketemu itu tapi mungkin belum mantap, nanti harus nyoba sendiri memang. Kalau kita mau nambahkan sebuah activity gitu ya, misal mau nambahkan pretest, nah, ini mau saya adakan pretest nih di sini gitu ya. Jadi saya ambil soal dari soal SMP mungkin ya tentang apa yang hubungannya dengan nilai mutlak. Ya, kita bisa pertama-tama pasti turn editing on ya, kita pasti pilih itu. Terus kita di modul ini karena kita mau menambahkan di modul pertama, ya di sini kita klik add an activity. Kalau pretest berarti ya quiz ya. Quiz. Nah, seperti ini. Misal kita kasih judul pretest nilai mutlak.
Deskripsi boleh diisi, boleh enggak. Timing, ya ini menurut saya nggak perlu diisi. Oh sorry, yang time limit ini barangkali dikasih batasan waktu juga bisa gitu ya. Listrik. Ya, ini time limitnya mungkin bisa dikasih tergantung mau dikasih berapa menit gitu ya. Untuk pretest misal 10 menit itu aja karena di situ ada 5 soal atau berapa soal gitu ya. Dan ini dibiarkan aja. Nah, ini jadi ketika waktu habis apa yang terjadi? Ya tetap ini tadi ya, open attempts are submitted automatically. Jadi otomatis tersubmit gitu ya. Jadi kalau waktunya habis, apa yang sudah dia kerjakan ya otomatis tersubmit. Grid layout, nah, ya ini seperti biasa kita buat soal ya. Kalau pernah buat soal di LMS pasti bisa. Cuma yang mau saya tekankan adalah dua hal ya. Restrict access sama activity completion. Dua ini yang kita harus soroti. Karena berkenaan tadi syarat-syarat supaya anak itu bisa mengikuti secara runtut. Nah, di restrict access-nya, ini harus kita tambahkan, add restriction. Kita harus activity completion. Ya. Activity completion-nya ya kita harus menyaratkan dia untuk menyelesaikan activity di atasnya. Nah, kita mau letakkan di mana? Kalau kita letakkan sebelum video prasyarat, setelah tujuan, ya berarti tujuan ini yang harus diselesaikan. Gitu ya. Kalau kita mau meletakkannya di antara video prasyarat dan kegiatan pre-class, ya berarti video prasyarat ini harus diselesaikan. Intinya activity sebelum pretest ini apa gitu ya. Itu yang harus kita pilih sebagai syarat untuk diselesaikan. Kalau misal saya letakkan setelah tujuan, berarti ya tujuan ini saya jadikan syarat untuk diselesaikan. Jadi activity completion dari aktivitas ini itu menjadi syarat baru dia nanti bisa buka pretest ini. Nah, di activity completion-nya, ini menentukan bagaimana anak itu dianggap menyelesaikan activity ini. Tujuannya apa? Penting karena ini nanti jadi syarat kan, activity ini kan kalau selesai, itu akan jadi syarat aktivitas selanjutnya baru bisa dibuka. Kita mau terus nyambung gitu loh ya. Jadi supaya nggak putus syaratnya. Jadi nyambung. Di sini kita tentukan. Nah ini penting, Bapak Ibu kalau membuat activity yang lain, jangan pernah pilih ini. Kalau kita pilih student can manually mark the activity as completed, ini artinya murid tanpa membuka pun, tanpa mengerjakan pun, di kotak sebelah kanan nanti bisa diklik centang, itu artinya dia sudah selesai. Bisa ngeklik sendiri dia, tanpa harus buka. Maka kita usahakan setiap activity apapun, kita pasti pilih yang ini. Show activity as complete when conditions are met. Artinya, aktivitas itu baru dikatakan selesai kalau kondisi yang disyaratkan itu sudah diselesaikan gitu. Kita pilih yang ini. Jadi dia nggak bisa manual. Nah, maka di bawahnya akan muncul syarat-syarat apa sih yang harus dicapai anak supaya aktivitas ini dianggap selesai. Nah, kalau kita pilih yang ini, student must view this activity to complete. Ini artinya anak hanya melihat saja, buka soal, nggak ngerjakan, itu sudah dianggap selesai loh ya. Dianggap selesai. Kalau kita pilih yang ini, maka student must receive a grade to complete this activity. Ini artinya anak harus mencapai nilai tertentu. Ya kalau ibu-ibu mau membatasi dengan nilai bisa saja, tapi diatur di grade ini. Grade ini, ya. Nah, di grade to pass ini dikasih misal 7,5 gitu ya. Tapi saya belum pernah nyoba komanya pakai titik atau koma gitu ya. Kalau mau aman bulat gini 7 gitu ya. Itu bisa jadi persyaratan. Oh, dia harus dapat nilai 7 di pretest ini. Sebelum dapat nilai 7 ya berarti dia nggak bisa lanjut gitu. Kita bisa mengatur seperti itu. Tapi kalau saya sih jarang pakai ini. Jadi pokoknya dia mengerjakan saja itu udah kita anggap selesai. Jadi yang kita pilih adalah oh sorry, ini tadi tetap harus kita pilih. Kalau required passing grade ini tadi baru batasan nilainya. Kalau kita centang ini, maka mengikuti batasan nilai yang tadi kita tetapkan. Tapi kalau mengerjakan saja, harusnya ini tercentang ya. Sorry. Sudah Mas menerima nilai. Ini dicentang baru ini bisa kecentang ya. For all
Nah, ini memang kita harus mengeksplor lagi sih, mengeksplor lagi. Sepertinya kalau yang ini tuh kalau seperti ini berarti anak ya harus menyelesaikan semua soal. Jadi kita tidak memberikan batasan nilai, tapi harus menyelesaikan semua soal. Seperti itu. Tapi bahayanya juga berarti kalau anak belum selesai ya belum bisa. Nanti mungkin disuruh mengulang nanti ya. Ini perlu kita coba ya. Karena ini tahun pertama kita menggunakan e-modul. Nanti Bapak Ibu dan Bapak yang mengajar gitu ya, Bapak Ibu guru yang mengajar itu nanti tolong berikan feedback ya. Ya, feedback atau masukan kalau terjadi sesuatu yaitu nanti bisa lapor ke kami untuk kami evaluasi gitu ya. Jadi karena ini percobaan pertama memang kita menggunakan ini. Oke. Jadi sepertinya ini harus dicentang aja, tapi yang require passing grade ini nggak usah, gitu ya. Oke. Terus kita bisa ini aja save and return to course. Nah, sekarang kita perhatikan hasilnya ya. Tadi kan masih terletak di paling bawah ini, jadi kita urutannya kita sesuaikan. Jadi tadi kan mau saya taruh di bawahnya tujuan pembelajaran. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Kenapa? Karena ini sudah sesuai, syaratnya adalah tujuan pembelajaran, tapi activity di bawahnya kan syaratnya juga tujuan pembelajaran. Ya kan? Berarti ini kan kita harus ubah syarat yang harus diselesaikan, activity-nya bukan tujuan pembelajaran, tapi pretest gitu loh. Jadi ya kita klik yang ini, konten yang ini, kita masuk ke edit setting. Ya, kita masuk ke restrict access-nya. Restrict access-nya bukan lagi tujuan pembelajaran, tetapi pretest. Ya, tinggal diganti seperti itu aja. Nah, ini sudah beres. Jadi kalau kita mau nambah sebuah activity harus kita atur seperti itu supaya ya susunannya masih sesuai gitu loh, supaya anak tetap bisa mengikuti pembelajaran secara runtut seperti itu. Ini saya hapus ya. Nah, misal kita mau menghapus, sebenarnya menghapus kan memang tidak disarankan, tapi memang kalau mendesak ya, kayak kemarin sebenarnya ada activity berupa kolom diskusi ya, kita pun belum pernah mencoba. Kalau diskusi di matematika di sini, kalau diskusi itu sebenarnya lebih cocok untuk pembelajaran yang sifatnya bukan hitungan ya, banyak hal yang bisa didiskusikan gitu. Tapi kalau hitungan dan memungkinkan untuk diskusi, kita melemparkan sebuah pertanyaan, ya itu nanti bisa dimanfaatkan. Tapi kalau enggak ya dihapus saja atau di-hide saja. Kalau seperti ini misal saya nggak mau pakai pretestnya, saya mau hide, ya saya sembunyikan aja. Tetapi kalau kita sekedar menyembunyikan, ini nanti anak-anak akan menemui jalan buntu. Jalan buntunya apa? Dia setelah buka peta konsep, dia nggak akan bisa buka ini. Kenapa? Karena ini syaratnya menyelesaikan pretest. Sementara pretestnya nggak ada. Nah, murid-murid jalan buntu dong, ya, nggak bisa buka aktivitas selanjutnya. Jadi ini pun kita harus edit setting lagi di restrict access-nya. Jadi restrict access-nya kita ganti lagi, syaratnya bukan pretest tapi tujuan pembelajaran. Jadi kita pokoknya bermain-main dengan restrict dan activity completion, dua itu yang paling perlu disoroti. Oke, jadi udah beres. Ini disembunyikan, bukan dihapus ya, disembunyikan aja. Jadi hasil kerja tim e-modul itu kayaknya eman kalau dihapus ya. Kalau enggak dipakai ya disembunyikan saja, di-hide saja. Ya Pak, prestasi itu. Oke, kira-kira seperti itu. Sudah sih, seharusnya sudah menjelaskan semuanya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan loh ya. Monggo, Bu Eni, Bu Hana, Bu Tiwi, Bu Evi, Bu Monika, Bu Rosa. Apakah yang pertama tadi yang ya, bukan modul ini, cara meng-backup yang tahun ajaran lalu itu per apa Pak? Per kelas, per course. Pertemuan. Ya. Oh, per course. Per course. Per course, tapi per materi yang diklik tadi per pertemuan apa berapa Pak? Enggak, Bu. Jadi satu course ini, misal ini kan matematika minat kelas 12 IPA 4. Ya kita klik backup-nya kan di sini. Ya, terus maka yang terbackup ya nanti semua konten yang ada di sini. Oh, per kelas ya berarti. Ya, dari awal sampai akhir akan terbackup. Misal ya, saya klik backup. Berarti kliknya sekali aja per course itu. Iya.
Kan tadi Pak Ruben kayak mengklik beberapa kali itu per Yang apa? mana ya Bu ya? Yang Ya, pertama kali yang ya membackup. ini saya ulang Bu. Misal ini saya mau backup kelas ini. Ya kita kan tinggal klik ini, Backup. terus backup. Nah ini kan sudah nggak perlu kita otak-atik. Yang tercentang biarkan tercentang, yang nggak tercentang pun nggak bisa kita Iya. centang. Ya sudah. Next. Sebenarnya langsung jump to final step pun bisa Bu. Tapi kalau Akhir. Bu Eni mau milih materi tertentu, sepertinya bisa di sini. Oh Nah, iya 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 iya. Ya nah sudah. ini Kalau bisa. gitu langsung jam aja ya. Ya, di sini juga, Final. oh saya nggak mau membackup ini, ya sudah nggak dicentang. Oh iya. Ya, Tapi itu kalau ya. langsung jump final step berarti Ini semuanya, semua ya. ya semuanya ke backup. Ya. Makasih Pak. Ya, sampai perform backup. Sudah, seperti itu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Sudah jelas kan? Kalau Bu Hana sudah jelas, saya ayam Pak. Soalnya nanti saya akan tanya ke Bu Hana. Setelah ini bisa nyoba sendiri-sendiri ya, di course-nya yang lama. Selain nyoba kan nanti bisa mengeksplor juga di situ kan. Nanti isinya apa aja, nanti sebelum digunakan untuk ngajar hari Senin kan ya. Hari Senin sudah dipakai untuk ngajar, jadi sebelum itu ya kira-kira harus eksplor dulu lah. Barangkali sebelum dilemparkan ke anak itu nanti udah menguasai dulu. Gitu loh. Isinya aktivitasnya apa aja gitu. Oke. Ini semua masih ada ya course yang lama, Ibu-ibu, yang bukan dari A5. Kalau dari A5 belum dihapus ini. Masih Pak ya. Masih ada. Ya. Kalau masih ada bisa digunakan untuk praktek ya. Setelah ini silakan ibu-ibu bisa praktek sendiri. Saya stop share ya. Oke.